Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan adalah merupakan birokrasi di atas desa ya, atau jadi zaman dulu kecamatan seringkali disebut sebagai daerah onder distrik. Ya, jadi onder distrik ini meliputi desa-desa yang ada di wilayahnya. Nah, tentu saja camat sebagai kepala onder distrik harus menguasai ya, saya kira tata tulis bahasa ya, jadi dia harus melek huruf dan juga melek angka, juga melek bahasa. Bahkan mungkin harus bisa bahasa Belanda meskipun kelihatannya agak sulit gitu kan. Nah, jadi camat adalah merupakan birokrasi yang membawai desa-desa. Jadi yang membawahi kepala-kepala desa atau lurah-lurah. Jadi tentu saja persoalan-persoalan di desa akan tercatat di dalam pemerintahan kecamatan. Ya, jadi biasanya satu kecamatan bisa meliputi 10 desa atau di atasnya. Jadi mungkin 10 desa termasuk wilayah yang sempit gitu ya. Jadi pada zaman dulu desa-desa meliputi bisa apa? Di satu kecamatan bisa di atas 15 gitu ya. Jadi tergantung wilayah luasnya itu. Maka kalau wilayahnya luas seringkali terjadi semacam apa ya? eh, Pembagian ya. Jadi kalau wilayahnya luas bisa dibagi menjadi 2 kecamatan gitu. Nah, jadi pada zaman Belanda ketika pemerintah Hindia Belanda itu masih merasa mampu membayar para pejabat dari onder distrik sampai bupati, ya mereka seolah-olah memberi kesempatan bahwa bisa saja sebuah distrik dibagi menjadi beberapa onder distrik. Nah, tetapi kalau sudah melakukan semacam penghematan, maka wilayah onder distrik ini bisa digabung-gabung. Nah, sehingga kemudian hanya menjadi satu onder distrik misalnya, atau digabungkan kepada distrik lain gitu ya. Jadi dalam sistem administrasi Hindia Belanda gitu ya, penggabungan onder distrik itu sudah hal yang sangat biasa ya. Jadi ada yang dibubarkan tetapi digabungkan wilayahnya. Nah, sehingga kemudian ada penghematan ya. Artinya penghematan tidak memberi gaji kepada seorang pejabat eh, kepala onder distrik gitu ya. Nah, kalau misalnya Wedana juga tampak berlebihan ya bisa saja ya, distrik-distrik dihapus, digabungkan dengan distrik yang lain ya, sehingga berarti ada penghematan juga, dan juga ada penghematan bupati ya. Jadi kalau bupatinya memang itu boros, memboroskan keuangan negara, maka bisa jadi kabupaten pun dihapus gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya eh, arsip pada zaman Hindia Belanda itu memang bisa saja dilaporkan oleh kepala desa, kemudian kepala desa melaporkan kepada camat atau kepala onder distrik. Nah, kemudian dari camat ini disetorkan kepada wedana atau kepala distrik gitu ya. Nah, kemudian dari situ secara seterusnya masuk ke wilayah kabupaten. Jadi bupati-bupati kemudian setor kepada asisten residen. Nah, kemudian juga dari asisten residen baru ke residen. Jadi pada dasarnya sistem birokrasinya memang ter apa istilahnya bertingkat ya, dari tingkatan terbawah sampai tingkatan yang ke atas gitu. Jadi nanti arsip-arsip itu akan
bisa tersimpan terutama di Arsip Nasional Republik Indonesia itu ya. Karena memang awalnya dari desa, kecamatan atau under distrik, kemudian distrik, kabupaten, dan kemudian kabupaten, provinsi, dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Nah, jadi arsip-arsip itu memang berupa laporan-laporan yang diberikan oleh kepala desa. Jadi memang nanti ada semacam desa raporten ya. Artinya laporan desa-desa itu akan masuk melalui kepala onder distrik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.